Roh yang sehat tidak terikat dosa, tidak diperhamba oleh keinginan-keinginan dunia. Kualitas hidup kita ditentukan kesehatan dalam yang kedua, roh yang sehat. Roh yang sehat itu roh yang seperti apa? Roh yang terhubung dengan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Anda mau tahu rohmu sehat atau enggak gini? Roh yang sehat tidak terikat. Tidak terikat apa? Tidak terikat dosa. Tidak diperhamba oleh keinginan-keinginan dunia. Kita kadang-kadang gak sadar roh kita gak sehat. Ketika roh kita tidak terhubung dengan Tuhan, di situ gak ada kemerdekaan. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita gak terikat sama apapun yang ada di dunia ini. Kita gak takut kehilangan apapun. Roh yang terhubung dengan Tuhan dipuaskan hanya oleh Tuhan. Roh yang terhubung dengan Tuhan dipulihkan dalam hadirat Tuhan. Roh yang sehat itu ciri-cirinya, manifestasinya adalah orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan. Kesadaran akan Tuhan, Theo ke atas. Dan takut akan Tuhan. Meskipun dia gak bisa lihat Tuhan, dia sadar Tuhan melihat semua yang dia buat. Itu roh yang sehat. Manifestasinya adalah orang ini hidup ngandelin Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Roh yang sehat, itu manifestasi dalam kehidupan kita ini luar biasa. Kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa karena mengandalkan Tuhan, melampaui kemampuan kita sebagai manusia. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan pasti hidup dalam keajaiban Tuhan. Percaya katakan amin. Contoh, kalau dengan kerja keras, kita bisa menghasilkan uang katakan sejumlah A. Tapi dengan kuasa Tuhan, Anda bisa menikmati hidup Anda lebih dari apa yang Anda dapat. Itu keajaiban Tuhan. Saya sering kesaksian tentang bagaimana sebagai hamba Tuhan saya hidup ngandalin Tuhan. Hidup gak nipu-nipu orang, hidup gak manipulasi orang. Dan saya melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Contoh sederhana, bagaimana gereja ini bisa ada, ini keajaiban Tuhan. Amin. Gak ada di sini yang merasa pernah saya kirimin proposal bangun gereja kan? Semua keajaiban dan penyediaan Tuhan itu tersedia bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita hidup terhubung dengan Tuhan, ada pintu-pintu mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Hal-hal yang secara manusia, kemampuan manusia itu gak mungkin. Tapi kita selalu melihat penyediaan, mujizat, penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Apakah hari ini hidupmu terhubung dengan Tuhan? Karena kalau enggak, rohmu enggak sehat. Roh yang sehat, hidupnya dipimpin Tuhan. Orang yang terhubung selalu komunikasi dengan Tuhan itu bagus. Firman Tuhan berkata gini, Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Luar biasa gak? Kadang-kadang kita bingung kan mau kanan, kiri, mau A atau B. Orang yang takut akan Tuhan, yang rohnya terhubung sama Tuhan, itu dia seperti dibisikkan di hatinya. Jangan buat ini, lakukan itu. Jangan ambil ini, lakukan itu. Seperti dituntun hidupnya. Yang naksir banyak, tapi kayak ada dorongan. Jangan lihat hartanya, gitu. Ended up milih cowok yang mungkin secara mata gak kaya. Tapi nilainya dia takut akan Tuhan. Dia kerja rajin, dia semangat. Kalau orang gak hidup dipimpin Tuhan, orang pasti bikin keputusan sesuai dengan apa yang dilihat mata. Setuju? Kalau Anda terhubung sama Tuhan, Tuhan tuh rohnya selalu berbisik dalam hatimu. Roh yang terhubung membuat kita tuh kayak misalnya punya apa itu HT ya. HT itu on terus. Kita mau ambil keputusan ini kayak ada dorongan roh Tuhan. Jangan, tuh orang pasti nipu kamu. Kita mau begini, roh Tuhan bisa bilang jangan, kamu akan jadi batu sandungan. Jadi seperti ada dorongan, ada bisikan. Kalau rohmu sehat, rohmu kuat, kamu terhubung dengan Tuhan senantiasa. Kamu percaya rohnya diam di dalam batinmu. Kamu tenang.
Tuhan selalu memimpin hidupmu. Yang percaya katakan amin.